Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, bener-bener deh. Finally, ya Allah. Gaptek banget aku, Kak. Gak apa-apa. Dipahami kok. Gimana? Kamu sehat? Sehat, alhamdulillah. Udah sarapan akhirnya? Udah. Jadi aku pas bangun mandi langsung sarapan. Oh ya. Sapa-sapa dong sahabat Zeta. Hai sahabat Zeta semua, gimana apa kabar nih? Mungkin bingung kali ya, aku siapa? Enggak lah, udah pada tahu kok. Orang banyak banget yang kayak kapan Mbak, kapan? Itu dari tadi pagi. Gue kayak, Ya? dulu ya gitu kan. Oke, aku siapin baterai dulu nih yang biar full gitu. Terus oke, wow excited sekali orang-orang. Aku tuh udah join dari jam 10, Kak. Tadi aku sambil sarapan, aku sambil join, liatin ini live Zeta. Seru ya? Iya Lihat dong. live tas, gitu-gitu. Gimana nih, kamu kan sebagai, ini gue jadi kayak moderator ya. Sebagai pasangan yang baru menikah, terus udah langsung dikaruniai anak yang lucu pasti. Nah, terus gimana? Tapi kan ini kamu sambil masa pandemi juga. Nah, itu gimana sih menghadapinya? Kayaknya sangat challenging ya. Aku penasaran Iya sih. Lumayan sih, lumayan karena biasanya harusnya cek dokternya kan kayak sebulan sekali. Tapi sekarang aku nih udah sebulan nggak cek ke dokter nih. Karena ngeri kan kalau kita ke rumah sakit gitu-gitu, Kak. Walaupun sebenarnya di rumah sakit pun udah ada prosedurnya, kayak pakai masker tetap, terus yang masuk ke rumah sakit pun dibatasi gitu. Tapi tetap aja kayak parno gitu loh aku kalau ke rumah sakit. Tapi mau nggak mau nanti minggu depan sih aku udah harus kontrol ke dokter. Tapi so far nggak masalah kan? Nggak masalah sih, karena aku juga nanya dokterku kan. Aku bilang kayak kalau misalnya kalau misalnya lagi hamil itu lebih rentan nggak sih kena si virus corona itu? Kata dokterku enggak, jadi sama aja. Maksudnya imunnya sama aja dengan orang biasa yang nggak hamil gitu. Jadi ya tetap harus hati-hati aja sih sebenarnya. Tapi kalau dibilang lebih rentan sih enggak. Tapi happy dong, berarti Reski Happy di rumah dong. terus. Iya, di rumah terus. Aku mau bilangnya suami kan jadi kayak lucu ya suamimu gitu. Lucu ya, karena kita ketemunya saat aku belum menikah gitu ya. Terus kita menikah. Jadi kayak agak Seru, jadi aku tuh kalau di rumah ya jadi lebih banyak waktu berdua aja sih. Nikmatin perkembangan dari Tapi bulan. aktivitas apa yang akhirnya membuat kalian berdua jadi tetap produktif gitu, misalnya olahraga bareng atau apa gitu? Masih banyak loh yang penasaran karena hamil tapi masa pandemi itu tuh kayak gimana sih ya kan? Iya, padahal tuh kita tuh waktu awal-awal kehamilan tuh udah yang ini kayak bikin plan ya, nanti kita baby moon yuk, kita kesini, kita kesitu, gitu-gitu. Tapi ternyata udah lah ya, nggak apa-apa, dinikmatin aja karena emang keadaannya juga kayak lagi begini gitu. Jadi udah di rumah paling kalau olahraga kemarin yoga bareng sama suami. Aduh. Aneh suami. Yoga bareng, udah gitu paling kan nonton, beres-beres rumah. Karena kan aku kayak sebentar lagi nggak berasa kan, tiba-tiba aku juga kaget, aku udah 6 bulan aja nih, berarti kan sebentar lagi 3 bulan lagi aku udah lahiran gitu loh. Jadi udah mulai beres-beresin kamar gitu-gitu. Oh alah. Tapi so far sebenarnya dengan maksudnya dengan masa pandemi ini kamu nggak ada kayak aduh kenapa sih, atau ya udahlah nikmatin aja gitu toh. Ya tetap bareng gitu kan sama Maski kan. Ya sebenarnya awal-awal sih sempet kayak ya ampun kenapa sih, ini kan kehamilan pertama aku, tadinya kan pengen ada acara 4 bulanan, pengen nanti acara 7 bulanan, terus pengen kayak baby moon gitu. Tapi ya gimana, mau gimana lagi, ini kan bukan cuma aku doang yang merasakan, tapi kayak seluruh dunia tuh memang lagi pandemi gini kan, jadi nggak bisa disalahin, udah nikmatin aja.
Ya, ini apa namanya mengenai fashion. Ini kan kamu kan emang sebagai salah satu public figure yang mencintai fashion, cie. Iya sih. Nih gue sampai nyatetin tuh pertanyaannya. Saya banyak banget yang nge-DM kayak Mbak mau dong gitu di apa namanya ditanyain gitu. Nah, pasti kamu punya dong barang-barang yang kita ngomongin ini ya soal fashion ya. Yang must have gitu. Nah, itu tuh apa aja sih? Apa kamu tuh tipenya harus yang dari atas sampai bawah itu branded? Misalnya scarfnya gue harus Hermes gitu. Terus bajunya harus apa? Itu Nutricia kayaknya. Ini kayaknya masuk pertanyaannya itu deh. Ini bilang must have itu. Enggak sih. Kalau aku sih sebenarnya yang penting enak maksudnya yang penting nyaman dipakai, terus enak juga dilihat orang gitu. Sebenarnya nggak harus branded sih gitu, nggak harusnya dari atas sampai bawah branded gitu. Enggak, mau kemana juga Bu gitu. Tapi Maski juga sama ya kayak gitu ya. Oh, dia fashion banget sih Kak. Dia tuh Ya, aku tipe inget cowok. banget waktu Iya. waktu dia datang terus kayak ngeliatin terus yang mana yang cowoknya. Dia banget, dia tuh tipe yang fashion banget. Dan aku tuh justru lebih banyak sering nanya sama dia kayak, Oh ya. iya, ini apa sih, ini apa sih, merek apa sih, terus ini tuh bagus nggak kalau aku pakai ini, gitu-gitu. Dan dia selalu yang kasih masukan-masukan, dan dia kan branded banget Kak. Beneran deh, pusing aku. Ya Tapi ampun. seru, jadi ada teman sharingnya. Jadi kamu nih kalau ditanya apa harus dari atas sampai bawah brand itu enggak ya? Atau cukup tas sama Enggak, sepatu aja gitu? pakai tas lah. Sepatu juga sebenarnya nih, jujur aja Kak, aku kadang kalau pakai sepatu mahal tuh suka lecet. Ya karena sepatu pada dasarnya akan diinjek-injek juga Iya. kan. Jadi kayak lebih baik, aduh udah deh, mau murah yang penting kaki gue nggak lecet deh, nggak apa-apa. Paling suka tuh branded items emang brandnya apa sih? Dan Kalau, kenapa? waduh, kayak lagi Gue harus diwawancara. kayak moderator nih. Kamu sebagai adik aku harus bisa menjawab. Kalau aku nih, aku tuh dari dulu suka banget sama Chanel kan. Jadi kayak tas aku tuh bisa yang satu Chanel Boy itu ada banyak, cuma beda warna doang gitu loh. Iya ya. Terus Lady Dior juga aku suka, dari yang size kecil, medium, terus yang gede lagi. Iya ya, aku tahu kamu sering apa namanya nitip juga kan ke sini Iya, kan. makanya. Dan itu model-modelnya lucu-lucu banget kan. Waktu itu Yang ada Dior, sempet yang iya. apa Dior Aku yang udah banyak banget, nitip ke Zeta deh. Dan langsung laku, seneng banget. iya ya. Iya. Emang gimana prosesnya? Apa namanya waktu kamu titip itu? Awalnya tuh Kak, aku tahu Zeta tuh dari Caca kan, dari Natasha Rizky. Jadi aku tuh sering sharing juga sama dia. Kayak, Ca, gue pengen jual tas deh, bosen pakai yang ini di mana ya? Oh, ya udah, sini aja di kakak gue aja, katanya gitu. Di Zeta Base. Makanya kita kan ketemuan itu, yang pertama kali kita ketemu langsung curhat itu. Oh iya, yang kamu belum pakai hijab Iya, kan? aku pakai hijab. Tapi aku Nah, bangga itu banget sih. iya, makanya aku saat pertama kali pakai hijab kan aku ngabarin kamu duluan Kak, kayak itu curhatan kita gitu. Nah, terus kita ya udah, itu aku titip ke Zeta, dari situ aja aku titip beberapa tas kan. Dan cepet banget lakunya, aku juga sampai bingung, aku pokoknya kalau aku udah titip terus nunggu kamu chat tuh udah yang oh laku nih, padahal kamu cuma tulis D gitu kan, D. Terus bukti transfer gitu. Iya, makanya Dek. Aduh, apa nih Dek nih? Terus yang kemarin yang terakhir aku titip, aku juga kaget banget karena kan lagi pandemi kayak gini kan. Aku tuh bingung, aku sempat kayak yang aduh kalau aku titip orang-orang nih lagi pada pandemi kayak gini masih gila belanja nggak sih gitu. Ternyata Kak nggak sampai seminggu kan. Kamu titip berapa ya waktu itu ya? Berapa sih? Aku titip berapa? 9 ya? Berapa sih? 12 ya? Berapa sih? Ya, 12. sekitar gitu. Sekitar situan, tapi kan aku ada yang nggak jadi aku Iya. jual. Sama ada Iya, satu lagi deh Kak yang belum aku ya. Tapi udah laku semua kan dari si 12 itu aku lupa sih. udah.
Udah pakai tinggal satu yang belum, sama satu lagi aku belum ambil ke Zeta. Tapi gimana kamu, maksudnya tadi kan kamu cerita kalau kita balik lagi ke favorit gitu kan, kamu kan memang yang aku lihat kamu tuh suka banget sama Dior sama Chanel. Sebenarnya karena apa sih? Karena model klasiknya, jadi harga apa resale value atau pas ketika kamu bosan dan kamu jualin masih tetap tinggi, atau emang kayak seneng aja sama brand itu gitu, ada satu hal yang lebih lagi dibanding sekedar misalnya apa LV atau apa, kamu kayak kamu nggak pernah nitip LV deh. Jarang ya? Jarang sih, jarang LV. Kalau aku tuh waktu dulu beli tas tuh aku nggak pernah kepikiran yang bakal jual lagi gitu loh. Oh, Jadi jadi mana yang kamu suka aja? jadi mana yang aku suka aku beli, tapi ternyata kayak perkembangan zaman ya Kak, kayak semakin banyak tas-tas yang bermunculan ternyata lebih lucu-lucu. Aku kadang suka nyesel sendiri, ya ampun ngapain ya gue beli satu model beda warna doang gitu loh. Jadi sekarang aku kayak udah mulai mengenal merek-merek tas yang lain gitu. Kalau dulu tuh kayaknya udah patokannya udah pengen belinya Chanel atau Dior aja deh gitu. Oh, sekarang apa yang lagi kamu suka? Aku apa ya? Aku lagi ini banget sih, lagi kayak nggak tahu sebenarnya pengen tas apa gitu. Aduh, aku pengen kayak Butrisha. Kenapa? Tasnya banyak. Ya Allah. Ini kan titipan. Aku tuh lagi pengen cari Birkin Kak, makanya aku selalu chat kamu kan. Oh iya ya, banyak sih Birkin. Tapi kamu pasti pengennya yang kecil ya? Apa kamu suka malah yang gede-gede gitu? Aku tuh yang B30 deh kayaknya di aku. B30 ya? Tapi Kalau yang aku kalau 35 tuh kegedean gak sih Kak untuk aku, menurut kamu? tergantung sih, apalagi nanti kamu kan mau ada baby, pasti kan kayak segala macam Iya. dimasukin. Ya udah jadikan aja itu sebagai apa tasnya bayi itu apa namanya? Oh, Oh, tas multifungsi ya, semua iya main ya, masuk masukin apa. aja gitu. Terus nanti kalau udah nggak kepake, nanti dijual lagi. Jadi kita tetap Iya jadi ya. duit ya nggak. Iya, udah benar. Terus sebenarnya kalau misalnya masalah branded ini, kamu kan emang dari umur berapa ya? Pokoknya dari tahun aku sampai cari biografi kamu, tahu nggak sih? Dari tahun 2009 tuh kan kamu udah mulai aktif kan, dan mulai kamu jadi apa sih yang di tahun 2007 tuh? Mulai dari jadi sampul kan, jadi sampul 2007. Nah, istilahnya kamu dari masih muda banget, kamu bisa cari duit sendiri, dan akhirnya kamu bisa beli barang-barang branded. Nah, itu sebenarnya gimana sih awal ceritanya sampai akhirnya kamu kayak ngerasa oke, gue memang ya istilahnya bukan cuman kayak minta sama orang tua gitu kan, kamu emang apa bekerja keras gitu di atas kaki kamu sendiri, terus akhirnya beli itu barangnya. Nah, itu tuh gimana sih ceritanya? Awalnya tuh aku sama sekali nggak ngerti sama yang namanya barang-barang branded Kak. Jadi serius aku tuh terjun ke dunia entertainment tuh nggak ngerti yang tas kok bisa mahal-mahal banget gitu loh. Tapi ya terus aku tuh kan karena sering syuting sama maksudnya sama artis-artis yang lain, terus mereka suka ngomongin tas. Terus aku tanya berapa harganya? 20 juta. Hah, 20 juta harga tas gitu. Aku sempat yang ya ampun, kok ada ya harga semahal itu, harga tas semahal itu. Tapi aku jadi kayak aduh pengen deh punya satu, kayaknya bangga aja gitu loh Kak kalau pakai tas mahal terus kita sendiri yang beli gitu. Sampai akhirnya aku inget banget tas pertama yang aku beli pakai uang sendiri, maksudnya tas branded yang aku beli itu Celine yang kecil tuh apa mikro ya, apa mini sih? Yang luggage ya? Iya itu. Itu tuh adalah tas pertama aku. Kayak aku bangga aja pakainya gitu ya. Ya ampun, tas branded nih pertama yang gue punya gitu. Terus kayak kesini tuh semakin ngobrol-ngobrol sama teman-teman, terus ngeliat kayak fashion di dunia entertainment kan kayak gimana. Terus sebenarnya aku nggak ikut-ikutan juga sih, nggak yang harus pakai barang mahal gitu, enggak. Cuma akhirnya kayak seneng aja, suka gitu. Kayak aku kadang suka kasih hadiah untuk diri aku sendiri. Kayak iya, jadi appreciate kerja keras ya. Kayak kalau misalnya aku udah syuting capek banget malam, pulangnya pagi, apa ya yang bikin aku happy? Kayak beli tas deh satu gitu. Dulu tuh masih ngomong sama mama karena kan pegang uang mama kan. Jadi aku boleh gak beli. Mama aku tuh sampai kaget kayak, Citra ngapain sih kamu
kan, kayak apa sih tas apa sih kak, kok mahal banget, terbuat dari emas, kamu mending beli emas aja gitu. Sampai akhirnya ya udahlah, akhirnya mama aku kayak udah nggak apa-apa, terserah kamu, yang penting kamu seneng terus kerja juga enjoy, ya udah. Jadi kayak bentuk apa ya, hadiah atau penghargaan hasil Iya. kerja keras kamu sendiri ya. Apalagi kan kamu kan suka stripping kan, itu pasti capek Iya banget ya sih. Kayak banget tiap hari. iya, dan harus kayak stamina-nya luar biasa, terus kayak ya istilahnya nggak cuma fisik yang happy, tapi mental juga harus happy dong Banget. ya. Dengan berbelanja yang kita senang, gitu, Iya. sebenarnya meningkatkan, kalau zaman Iya, sekarang meningkatkan imun ya. imun. Tapi kan sebenarnya banyak juga, aku maksudnya ngelihat sekarang public figure itu banyak juga yang menggunakan KW ya, jadi mirip banget 99%. Kemarin sebenarnya sempat ada beberapa customerku yang menanyakan, atau aku live sih gitu tuh, Mbak Trisha, menurut pendapat Mbak Trisha gimana dengan barang-barang KW gitu. Nah kalau Ciki sendiri bagaimana sih cara menanggapi orang yang pakai KW gitu, sebenarnya kenapa ya, jadi gimana sih gitu pendapat kamu? Kalau aku ya, aku pribadi sih lebih baik aku pakai tas yang nggak branded deh, daripada aku harus pakai tas branded terus KW gitu loh. Iya. Kayak gimana ya kak, kayak pakainya aja tuh nggak pede gitu loh. Takutnya ada orang yang lebih ngerti tentang tas dari kita, terus lihat kayak ih KW gitu, oh ternyata suka pakai KW gitu, wah drop kan. Terus aku juga ini kak, aku salah satu orang yang, aku kan sebenarnya terima endorse juga kan, terima endorse kayak So, jadi sahabat Zeta yang punya apa namanya, yang punya bisnis yang mau di endorse sama My Dear Citra, Ciki. langsung Ini dipromosiin loh. followersnya banyak banget loh dia. Ya ampun, ini kita yang nonton jadi 1.600 nih. Aduh, happy deh. Ya, satu lagi kak, aku tuh paling anti banget terima endorse barang-barang KW. Jadi kan kakak suka lihat nggak kayak misalnya artis-artis promoin online shop yang dia jual barang-barang KW gitu loh. Yeah. Aku kadang suka sedih gitu loh, kayak ya ampun sayang banget, padahal dia pakainya, aku tahu banget dia pasti pakai barang yang asli gitu. Tapi dia promosiin barang KW, jadi kayak kasihan gitu. Iya sih. Tapi sebenarnya menurut kamu dia tahu apa enggak sih? Tahu lah ya. Nggak tahu lah pasti. Jadi gitu sih, kalau menurut aku mending gak usah pakai brand deh daripada pakai yang KW. Maksudnya sesuaikan dengan budget yang kita punya aja. Betul, betul, betul. Kita harus ikut-ikutan kalau memang ya budgetnya cukup beli yang segitu ya segitu aja. Ya, atau sebenarnya ada juga sih solusi kayak belinya nggak usah baru, karena kan baru kan pasti kalau ketika kita bosen titip jual lagi kan jatuh kan harganya. Iya banget, Gitu. Terus beli second tapi yang masih bagus, yang kita tahu tempatnya di mana ya kan, terus emang yang kondisinya kita juga tahu gitu, pasti dijaga banget gitu. Ya udah, nanti once kita bosen lagi titip jual lagi kan gitu, nggak. Iya sih. Itulah orang bilang itu good investment sebenarnya gitu ya. Iya ya. Tapi nah aku juga mau nanya nih sama Kak Trisha sebagai owner Zeta Bags. Kalau misal kayak kan kalau misalnya kita titip jual nih Kak, terus harganya tuh maksud aku patokan harga turunnya tuh dari mana sih? Dari kondisinya apa itu tuh udah ada standarnya? Oke. Itu sebenarnya ada 4 faktor yang mempengaruhi harga second. Satu, itu ketersediaan barang di pasar. Nah, lagi banyak nggak sih barang itu di pasar? Nah, kedua, permintaan barang di pasar. Jadi kalau misalnya kita dulu belajar nih waktu hukum ekonomi lah ya, supply and demand gitu. Jadi bagaimana permintaan dan ketersediaan barang di pasar. Makin banyak barang itu di pasar, tapi nggak banyak orang yang nyari, akhirnya kan orang jadi berlomba-lomba jual dengan harga murah kan, ya nggak? Gitu. Tapi kalau misalnya itu jarang banget orang yang jual, tapi orang semua nyari gitu. Nah sekalinya dapat, pasti kan pengennya si penjual ini jual harga setinggi-tingginya dong. Okay. Gitu. Nah aku kasih contoh ya, ada namanya LV Metis Reverse. Itu aku inget banget, inget kan? Nah tahun 2016 itu aku jual barunya tuh 24.550.000. 24 juta nih ya, ini gampang, 24 juta. Pas tahun 2018 tuh udah 2 tahun kemudian, itu secondnya itu jadi 28. Hah? Ngerti kan maksudku? Karena barangnya udah susah dicari gitu. Yes.
dan orang semuanya nyari kayak Mbak Trisha mau Metis Reverse sampai sekarang aja. Aku tadi lihat komen mau dong LV Metis Reverse gitu. Oh, gitu Ngerti ya Kak. kan maksudku? Nah Oh, ada juga jadi kalau misalnya tergantung, ada yang bisa naik atau ada yang bisa turun. Nah, ada lagi misalnya nih kayak kamu bilang, Kak, aku tuh beli limited edition gitu. Misalnya Dior harga 60 juta gitu atau 70 juta gitu. 60 juta kan harga standarnya. Harganya 70 juta Kak, lebih mahal karena limited, cuma ada satu di Indonesia misalnya gitu ya. Nah, terus tapi orang tuh nggak terlalu suka karena mungkin itu modelnya kayak ada fur-furnya apa, ada ya pokoknya nggak easy to apa ya dicintai gitu kan. Nah akhirnya itu barang akhirnya jatuh banget harganya padahal kita beli misalnya 70 juta gitu. Nah itu sih oh, kedua faktor. Faktor ketiga itu kelengkapan barang juga. Kalau misalnya semakin lengkap itu pasti orang semakin willing untuk membelinya gitu. Misalnya ada receipt-nya, ada box-nya gitu kan. Kadang kita pengennya kalau udah beli barang branded itu kan ditaruhnya di lemari dengan kondisi yang proper gitu kan. Terus juga atau mungkin kalau kita mau ngasih sama kayak kamu punya uh, saudara perempuan ada 3 orang gitu. Nah kamu pasti ada rasa kalau gue udah nggak pakai, kalau gue nggak pengen jual, pengen gue kasih kan pasti pengennya lengkap kan, ada boxnya lah, atau ada apa gitu. Nah itu mempengaruhi. Sama yang terakhir tuh tahun. Nah tahun juga tahun pembuatan, kalau semakin baru ya pasti kan semakin tinggi harganya gitu aja sih. Gitu. Tapi yang 2 faktor awal itu sih yang penting banget gitu. Karena itu yang aku selalu jelasin juga kalau orang lagi deal harga sama aku. Mengenai ketersediaan barang di pasar dan permintaan barang di pasar lagi seperti apa nih. iya. Malah aku kadang kalau misalnya beli kayak ya udah beli terus resepnya udah nggak tahu deh kemana. Makanya aku kalau tiap mau jual aku nanya harganya udah ke kamu aja kan. Kayak terserah kan aja. Aku udah lupa harganya. Itu Rika, aku tuh dulu tuh bener-bener cuek banget. Makanya sekarang aku udah mulai banyak belajar gitu loh kayak tentang tas, kayak gimana harus ngerawatnya, terus masalah tahun, masalah kelengkapan. Dulu boro-boro aku ngerti dusnya harus ditaruh lah, dust bagnya apa segala macem gitu. Jadi ya udah beli tuh beli, udah deh pakai gitu. Berarti kamu ada kayak lemari sendiri gitu yang buat Ada, ngejagain tas-tasnya. ada sih kalau lemari kayak closet sendiri itu ada. Gimana caranya? Untuk Karena kapan? merawatnya? Ada asisten aku. Oh, oke. Okay. Nggak sih kalau Tapi misalnya aku pakai ini Kak, ngaruh nggak sih kayak kita taruhin silika gel ngaruh, gitu? Ngaruh ya? ngaruh. Dia bikin nggak lembab ya? Iya, dia tuh menyerap air. Kan lembab itu kan karena ada air kan, ada uapnya. Nah, itu dia menyerap gitu. Kayak misalnya aku kan suka saranin kan sepatu ke Il Nostro, ya kan? Nah, kalau di Il Nostro itu setiap habis diapain pun, mau di cleaning, mau di touch up, mau di recolor, itu pasti dikasih silika gel. Nah, itu cukup 6 bulan, nanti kamu ganti lagi gitu. Makanya kenapa perawatan tas itu juga kayak 6 bulan sekali gitu. Setengahnya kalau nggak dipakai, itu harus dikeluarin dari dust bag-nya, terus kamu taruh jemur di matahari. Paling cuma 5 menit, 10 menit lah gitu. Kayak kulit kita gitu aja. Karena kalau itu kan kulit kulit itu kan tetap perlu perawatan kan. Nah kalau misalnya cuma dikekep doang gitu kan, nanti dia bakal berjamur. Nah kalau udah berjamur itu istilahnya si jamur itu udah ngegigit si leathernya atau si kulitnya. Nah udah itu nggak akan bisa diperbaiki, mau di spa dimanapun atau gimana pun caranya gitu, itu pasti nggak akan bisa gitu. Jadi ya harus pinter-pinteran sih, 6 bulan sekali lah gitu minimal dikeluarin gitu. Jaket kulit juga tuh, kamu punya nggak jaket kulit zaman dulu? Enggak ya? Atau masih? dulu punya. Sekarang enggak udah. Iya pokoknya segala sesuatu yang ada leathernya atau kulitnya, nah itu harus tetap dikeluarin, terus diangin-anginin, pokoknya dia harus dapat exposure dari udara luar gitu. Kalau misalnya kayak kan aku ada satu ruangan gitu kan Kak. Terus aku memang kadang tuh nggak pernah pakein ada AC-nya, tapi nggak pernah aku nyalain gitu. Sebenarnya AC tuh ngaruh nggak sih? Kayak dia kenapa toksitasnya nggak sih? Cukup ngaruh karena sebenarnya kan kalau di Indonesia tuh lebih humid dibanding di Eropa kan. Di Eropa aja yang emang istilahnya pabriknya lah ya gitu, pabrik negara yang selalu membuat branded items ini, mereka aja kan pasti ada kayak
cara penyimpanan atau cara perawatan khusus gitu. Nah kalau misalnya di Indonesia itu sebenarnya perlu AC itu perlu, terus matahari itu perlu gitu. Jadi seenggaknya walaupun cuma kayak 5-10 menit itu nggak apa-apa. Kamu tahu nggak sih lagi ada berita tuh karena pandemi ini kan mall-mall banyak yang tutup kan. Oh iya 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 iya. Terus berjamur, kamu lihat nggak sih itu Iya, parah iya. banget. Sampai akhirnya dibuangin tuh si Sayang. sepatu-sepatu kulitnya, si tas-tas kulit itu sayang banget kan. Nah itu karena kan AC-nya nggak nyala kan, AC nggak nyala. Terus juga berarti otomatis si pintu dari mall itu juga kan nggak dibuka. Nah itu akhirnya banyak banget yang rugi kan gitu. Nah itu sih, itu juga bisa jadi pelajaran baik buat aku maupun sahabat kita yang lain atau kamu ya, kalau misalnya punya barang branded dijaga gitu, tetap Iya, nyalain AC-nya kayak gitu. ya dikasih nafas gitu ya kak. Iya, bener banget. Tapi kak, kalau menurut kamu nih, kayak tas tuh salah satu investasi nggak sih? Maksudnya Iya, merek apa gitu? Karena kan kalau sekarang kayak aku rasain, kalau aku beli terus aku jual harganya turun, terus aku mikir kayak investasinya di mana gitu loh. Apa yang jadi pertimbangan? Apa aku harus kayak pilih tas yang memang eh, yang limited edition atau misalnya yang modelnya tuh gimana gitu loh, supaya harganya nggak turun. oke. Itu good question karena banyak banget yang nanya kayak gitu juga. Nah sebenarnya gimana cara kamu milih tasnya sih gitu. Hmm. Apa model tuh sangat berpengaruh, yang tadi aku bilang gitu. Kamu 2016 harga baru 24 juta, pas 2018 secondnya jadi 28, itu kan berarti ada peningkatan 4 juta rupiah kan gitu. Dan itu kan cukup tinggi gitu, tapi bisa juga jadi turun karena ternyata pilihan tas yang kamu beli ternyata tidak diminati oleh pasar gitu. Hmm. Jadi Jadi ya harus ya pintar kayak gitu pilih sih. aja ya. Pinter-pinter milih. Kalau Hermes juga kadang-kadang bisa naik lagi sih harganya, Oh Hermes ya, gitu. walaupun second gitu. Apa kayak kemarin aku inget banget ada salah satu dokter yang nitip, aku tahu tuh resipnya, di resipnya tuh harganya 145 juta. Tapi dan itu baru beli 2020, jadi baru banget dia belanja sebelum corona ini kan. Terus dia bilang gini, Mbak Trisha ini kan second ya, aku memang udah pernah pakai, jadi ini bukan baru walaupun 2020. Nah, aku ngeliat pasaran kok masih pada jual 200 ya gitu. Terus boleh nggak sih aku mau nguntungin juga dong dikit gitu, 5 juta deh gitu, nguntungin 5 juta. Oh ya udah silahkan. Jadi dia naikin harga dari yang si resipnya gitu, dan masih bisa, dan itu masih laku gitu. Karena kan aku juga perlu spare buat jual kan, masih laku tuh barang, gila nggak? Gila banget ya. Dia belinya 140-an deh gitu. Dia jualin ke kita 150-an gitu. Oh. Jadi di atas resip malah gitu. Tapi tetap laku karena memang barang itu susah, langka gitu kan. Istilahnya apa sih saya waktu itu Hermes Kelly 32 ya. Hermes Kelly 32 gold, terus gold hardware. Nah, udah deh. Itu udah kayak semua orang kan nyari kan gitu. Iya iya iya. Jadi dia malah bisa dapat untung dari segitu, dari harga yang dia beli gitu. Jadi ya tergantung dari tas yang kamu pilih sih sebenarnya. Tuh. Tapi ya kadang kalau kita udah beli barang sih nggak apa ya, udah nggak terlalu, kalau kita udah suka pasti pengen beli aja nggak sih, udah nggak mikirin nanti jualnya gimana, ya nggak sih? Iya banget. Aduh, udah deh, gue udah jatuh cinta banget nih. Ya udah. Iya, daripada kamu beli tas KW gitu kan. Aku pernah lihat kemarin tuh ada yang jual tas KW tuh harga Hermes ya, harusnya kan harganya 100 juta. Konstan tau kan? Hermes konstan itu harganya 100 juta. Tapi ada yang jual ada yang jual KW-nya itu di berapa sih? Kayak 12 juta gitu kan, jauh banget gitu. Nah, pertanyaan aku, kok 12 juta, 22 juta. Terus Wow. pertanyaan aku, ketika dia bosen titip jual lagi, emang ada yang mau beli? Dia kayak buang-buang duit 22 juta kan? Mendingan kayak kamu beli brand lain yang harganya 22 juta tapi asli gitu. Yes, Ya nggak sih, Kak? iya, makanya. Ya ampun. Ada yang begitu ya? Ada, ya makanya macam-macam. Tapi di Zeta juga kan bisa cek keaslian kan, Kak? Iya, kamu katanya kemarin mau ngecek keaslian Iya. Birkin. Iya, belum nih. Nggak apa-apa, kalau aku tuh sekarang lagi masa pandemi gini bisa minta anterin, bisa di pick up sama kurir sih. Oh, gitu. Nanti iya. bolak-balik gitu. Sana aja deh, sekarang aku pengen lihat-lihat. Cie.
Iya. Bawa maski dong. Ini kayak banyak barang cowok nih. Iya, makanya dia pasti seneng banget kalau diajak lihat-lihat tas, kayak seneng aja gitu. Kalau maski emang barang cowok tuh apa sih yang paling dia favorit? Apa sih? Belt, sepatu, dompet gitu atau apa? Dia sepatu sih, sepatu. Kalau aku perhatiin sekarang gitu ya, karena kan udah lumayan cukup lama tinggal bareng, saling mengenal gitu kan Kak. Kalau dia, yang aku perhatiin tuh sepatu. Jadi kalau branded lebih ke sepatu, mereknya beda-beda, tapi warnanya cuma putih semua. Makanya aku kadang suka kesel. Iya, kayak kamu beli barang, maksudnya harganya ya, maksudnya kita bilang juga nggak murah gitu, tapi warnanya sama, semua putih. Apa sih emang merek-mereknya LV gitu? Dia tuh sukanya Gucci, terus LV juga dia suka, Dior sekarang lagi suka banget. Masa? Jadi itu kamu lebih banyakan dia dong sepatunya dibanding kamu. Sepatu iya, jujur iya. Terus kacamata dia udah sih, baju lah kalau cowok. Dan pasti belinya di store gitu. Belinya di store. Oh enggak, kadang dia suka online juga sih. Pokoknya lebih tahu deh dia. Kayak aplikasi kalau ngobrol-ngobrol lebih nyambung dong ya sekarang ya. Jadi kalau tapi kan kamu sekeluarga kan cewek-cewek semua nih, berempat, ada mama juga kan, berlima. Pokoknya papa paling ganteng kan? Iya. itu apa namanya, suka sharing juga soal branded items atau tentang fashion. Suka sih, suka. Tapi tuh aku basicnya memang bukan keluarga yang maksudnya branded banget, enggak gitu loh Kak. Jadi kadang kayak kakak-kakak aja tuh justru lebih banyak nanyanya ke aku. Walaupun aku pun sebenarnya nggak tahu-tahu banget gitu, tapi aku kayak bisa kasih tahu aja yang ini tuh ini bagus nih, yang ini harganya segini gitu. Tapi kayak sharing, kalau misalnya aku nanya mau beli tas nih, aku pasti tanya, guys bagus nggak sih ini, harganya segini nih, worth it nggak ya kalau aku pakai gitu. Terus mereka suka, jujur ya kalau kakak yang enggak deh, ngapain beli yang kayak gitu, jangan langsung. Jadi ya udah sharing sih. Ini ada beberapa pertanyaan lagi, bentar. Tadi deh ya, sharing dong pengalaman apa yang kamu punya sebagai sahabat Zeta. Pernah beli nggak? Pernah jual nggak? Terus gimana? Puas apa enggak? Nah, itu kayaknya udah kita bahas deh. Udah dibahas ya. Terus tips menjaga barang branded kamu. Tunggu, aku buka semuanya dulu. Banyak loh pertanyaannya ini. Ya. Soal kehamilan lagi tuh, ada lagi pertanyaannya. Kak Trisha, Kak Ciki, favorit bags-nya dari brand apa dan seri apa? Thank you. Tadi juga udah ya? Udah ya. Kamu kan kenal sama Dior kan? Sama, terus... Oh, selama PSBB kalian ada yang punya hobi baru nggak sih? Atau kebiasaan baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya? Ini Mbak Naomi Serly. Kebiasaan barunya jadi lebih suka beres-beres aja, yang tadinya nggak pernah ya kan, kayak apa, kayak serahin semuanya sama Mbak aja di rumah. Sekarang tuh jadi mulai nyari-nyari kayak apa ya ini barang-barang kiranya aku udah nggak pakai, mending aku keluarin gitu loh supaya nggak penuh. Itu salah satu kebiasaan baru sih jadinya. Ini ada yang nanya, Alnasma mau kasih store Zeta Bags di mana? Di Kemang Square, di Kemang. Pokoknya satu gedung sama Sate Khas Senayan dan Tamani ya? Iya, pokoknya paling gede deh. Aduh. Aduh. Yang di bawah masih ada nggak sih, Kak? Masih, cuman lagi pandemi gini aku tutup dulu sementara. Jadi fokus di atas aja sih. Biar tapi apa bedanya di bawah? Apa maksudnya di bawah cowok atau gimana? Enggak, karena di bawah itu store pertama aku dan itu banyak banget story-nya. Jadi aku tuh sayang gitu loh. Iya, jadi bentukannya juga nggak aku rubah gitu ya. Pokoknya dulu Zeta kayak gini, terus semakin kesini semakin dicantikin lagi dan nggak aku rubah bawah gitu. Jadi tetap kayak gitu. Entahlah kalau misalnya ada lagi. Sebenarnya aku harusnya pembukaan butik juga nih di tahun ini, cuman terhalang karena ini kan sekarang ini kan nggak ada lagi sebenarnya. Ada lagi di mana? Ada deh, ntar ya surprise ya. Oke. Pasti kamu nanti aku undang. Oke deh. Assalamualaikum, aku mau tanya, setelah melahirkan beberapa bulan
apakah Kak Citra langsung mau main sinetron lagi atau break dulu 1 tahun untuk merawat anak kakak? Dan apa saran dari suami kakak? Oh, Terima kasih. belum tahu sih kalau itu karena melahirkannya juga belum gitu loh. Jadi aku masih belum tahu plan ke depannya gimana. Banyak sih yang bilang lo pasti nggak bakal tega deh nanti ninggalin anak lo. Oke, pasti pengennya deket-deket terus. Kayak syuting itu kayaknya aduh nanti aja deh gitu. Tapi aku masih ada kayak kontrak kerja gitu, makanya belum tahu lah. Oh iya, tapi Mm-mm. Maski santai aja kan orangnya, Dia kayak ya santai terserah banget sih. Oke, dia mah ikut-ikut aja. mana Karena yang dia mikir, nyaman. pokoknya dia mikir, udahlah kamu udah gede, kamu tahu mana yang apa baik dan enggak buat kamu, jadi aku ikut aja gitu. Oh, baik. Oh ini sama nih, mau tanya buat Kak Citra, kalau misalnya ada tawaran main sinetron bukan sama suami, bakal diambil nggak ya? Um, Kayaknya kamu banyak deh yang bukan. Oke lah. Iya. Oh ini ada lagi nih, setelah melahirkan ada rencana langsung tambah anak kedua? Ini plan banget. Waduh. Atau menunggu 2-3 tahun lagi gitu, biar Kayaknya apa? nunggu dulu deh. Iya ya, Iya. biar Pasin dulu sama anak yang pertama. Tapi nggak tahu ya, maksudnya kan itu kan rezeki juga gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba dikasih sama Allah, ya udah, iya sih. nggak apa-apa. Aduh, terus oh ini lagi nih. Kak ada rencana buka bisnis fashion nggak? Selama ini kan kakak cuma terima endorse. Nah, kalau apa? Kalau rencana Bisnis buka sendiri. bisnis yang bidang fashion ada nggak? Menarik tuh Ada. pertanyaan. Iya ada sih, pengen banget kayak aku bikin aku kan sama sekali belum pernah coba bisnis fashion gitu kan Kak. Paling kalau bisnis tuh cuma ke misalnya ya lebih ke properti gitu yang nggak Oh ya, perlu, iya nggak perlu yang kayak apa, maksudnya kalau fashion kan benar-benar harus kita ngerti banget terjun apa segala macam. Ya properti sama, tapi ya udah kita cuma beli tanah misalnya terus kita bikin kontrakan sewain udah gitu loh. Kalau fashion tuh oh, kayaknya lebih susah ya nggak sih? ya. Coba kamu kan ya nggak lebih susah nggak sih Kak? Iya benar. Ya harus selalu tahu perkembangan sih. Nah, itu Selalu tahu dia, perkembangan. harus banyak Apalagi belajar. hmm, apalagi kalau misalnya apa namanya ya ya pakai prinsip kayak BMW gitu, selalu one step ahead. Jadi mungkin nggak yang Waduh. terbaik, tapi harus yang one step ahead. Jadi nanti ujung-ujungnya pasti ntar diikutin lagi gitu. Karena gampang banget kan orang plagiat itu apa Iya ya. ngelihat ngelihat kamu misalnya mau punya baju gitu apa pengen 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 bisnis baju gitu ya, kalau modelnya banyak yang banyak yang minat gitu ya, tinggal tinggal mereka beli baju kamu terus udah tinggal ditiruin Kopi. model yang sama. Gitu, atau misalnya kayak hal-hal kreatif gitu yang kamu lakukan di sosial media gitu kan, kalau itu banyak banget orang yang senang gitu, udah nanti diikutin lagi sama kompetitor gitu. Jadi ya kita harus selalu apa ya, selalu inovatif. Jadi kayak Iya iya terpacu benar. gitu loh, kalau nggak ya kayak mereka biar ngejar terus gitu, kalau nggak ya Iya kita sih jadi benar. sama dong sama mereka ya kan. Iya benar-benar. Kayak harus up to date gitu ya. uh Aduh aku seneng banget bisa ngobrol sama kamu, thank you Iya ya. aku. Ih, makasih juga loh aku udah di invite. Kamu mudah-mudahan sehat selalu dan Amin. apa ya, ya pokoknya bahagia gitu, itu yang paling Amin. penting. Kamu Terus juga juga Kak. bagi Terus. amin, bagi sahabat Zeta yang punya bisnis, kalau mau endorse endorse Ciki terus gue malah jualan Boleh. anaknya menarik banget gitu dan bisa selalu membawa apa ya, produk itu menjadi mahal gitu ya Waduh. gitu. Padahal mungkin produknya biasa aja tapi dia bisa loh, kamu tuh bisa loh gitu, itu hebat loh. Amin. Gitu. Makasih Kak. By the way Zeta buka nggak sih Kak? Enggak ya? Lagi masa PSBB ini aku memang by appointment sih, jadi Oh, nggak by yang jadi aku batasin banget kayak Iya. satu orang tuh cuma 30 menit, terus habis itu Oh. mereka keluar nanti gantian lagi gitu. Jadi kadang-kadang nggak enak juga sih kan, aku nggak tega gitu loh nih apa customer datang terus kayak dari luar aja dari pintu tuh kadang nggak enak banget, cuman gimana kan aku berusaha untuk ya social distancing tetap dijalankan lah gitu, new normal ya kan Iya sih. gitu. Kamu ada pesan-pesan Aduh, untuk pesan-pesan sahabat apa? Zeta? Nggak ada lah. Pesan terakhir C. Aduh, kajian terakhir serem banget. Oh iya 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 iya, benar juga ya.
pesan-pesan untuk Kak Trisha, kalau ada tas-tas yang masih bagus kondisinya, harganya juga bagus, tolong kabari aku ya. Itu ada Mas Igun, aku mau ke sana katanya tutup ya. Aku Mas Igun aku sempat DM dari ini juga dari Instagram Trisha Cas. Baca deh. Ada yang request tuh katanya mau live. Ngomongin Hermes. Aduh. Oh iya. Oke, kalau gitu thank you so much ya. Pokoknya salam buat Mas Ki. Ditunggu kedatangannya lagi. Oke, pastinya. Dan aku pasti kabarin. Salam juga buat ya, Kak. Ya. Iya, makasih ya, Kak. Dadah. Dadah.